Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, di menjelang siang hari ini juga Allah masih memberikan izin kita ya, dengan beberapa nikmatnya, beragam nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid di Mushola Al-Ikhlas ya, perumahan apa nih Pak? Perumahan Alma Residen ya, Setu Bekasi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua untuk tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, dengan harapan dan doa kita tentunya Allah senantiasa memberikan maghfirah atau ampunannya kepada kita semua, diberikan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, dan tentunya juga kita berharap kepada Allah memberikan banyak kebaikan, baik itu di kehidupan ini, terlebih di kehidupan akhirat berupa balasan pahala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan ya terkait sifatul huruf ya, sifat-sifat huruf yang ada pada setiap huruf-huruf hijaiyah ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan sifat yang terakhir, yaitu sifat itbaq ya, izlaq ya, sifat izlaq dengan lawannya sifat ismat ya. Artinya ketika kita sudah membahas beberapa sifat yang kita ketahui di sana, sebenarnya sudah mewakili dari sekian huruf-huruf yang kita kenal. Artinya kalau bicara makhraj, sekali lagi yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan makhraj atau makharijul huruf adalah orangnya. Ya, kita analogikan atau kita umpamakan makhraj itu adalah orangnya. Setiap kita ini, nah ini kan manusia ini, orangnya. Ya, hamba Allah yang Allah telah ciptakan sempurna, masing-masing berbeda. Berbeda dalam hal apanya? Yang kita paling kenal yaitu sifat. Ya, jadi setelah makhraj kita tahu nih orangnya ini. Orangnya yang namanya Pak Topik itu ini. Yang namanya Pak Ardi itu ini, yang namanya Pak Restu itu ini. Namun dari ketiga-tiganya orang tersebut mempunyai sifat yang berbeda karakter. Artinya dan memang ada karakter yang memang sudah bawaan lahir, sudah seperti itu. Ya. Makanya kita sudah mengenal dari kaitan dengan huruf ini, sifatul huruf di sini. Jadi sifat bagaimana kita sudah sampaikan, sifat itu ada yang mempunyai lawan ya. Sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi kalau misalnya sifat yang tidak memiliki lawan, sifat yang memiliki lawan yaitu seperti sifat ya misalkan penakut ya, lawannya pemberani, seperti itu. Pemalas, ada yang sifatnya rajin, yaitu
sifat-sifat yang memang pasti dalam setiap orang itu dimiliki, ya, walaupun berbeda-beda ya karakter ataupun sifatnya. Nah, huruf pun demikian. Jadi yang sudah kita pelajari di sana yaitu dari 5 sifat yang disepakati oleh ulama adalah ada 4, ada yang mengatakan, tapi ada juga yang menyebutnya 5 sifat yang memiliki lawan. Ya, masih diingat Pak, sifat hamas lawannya adalah jahar, terkait dengan aliran nafas. Kemudian sifat syiddah dengan rokhwah, lawannya rokhwah yang berkaitan dengan aliran bunyi. Terus dari segi terangkatnya lidah, sifat isti'la namanya, dengan lawannya namanya istifal, ya. Kemudian yang berkaitan dengan naik atau tidaknya atau menutup tidaknya sebuah lidah ke langit-langit, ya, berkumpulnya suara di dalam mulut atau tidaknya di sana, itu ada pada sifat itbaq, dengan lawannya adalah infitah. Dan yang terakhir itu dari sifat terkait dengan mudah atau hurufnya dikeluarkan atau diucapkan, itu ada pada sifat izlaq, dengan lawannya adalah ismat. Ya, demikian di modul yang dikatakan di sini, modul kita ya. Jadi ada 5, tapi pernah saya sampaikan sifat yang satu itu, yang 5 itu adalah sifat yang tidak terlalu menyinggung dalam hal kaitannya dengan pelafalan huruf hijaiyah yang kita baca di dalam setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi ada 4 yang lebih dominan di sana, sifat yang berlawanan yang lebih dominan, yaitu hamas, jahar lawannya, terus kemudian rokhwah lawannya syiddah, di tengah-tengahnya ada bainiyah, ya. Kemudian ketiga sifat isti'la dengan lawannya istifal, ya. Dan yang keempat adalah sifat itbaq dengan lawannya infitah. Nah, itulah adalah sifat-sifat yang memiliki lawan, lagi sifat karakter yang pada diri manusia yang masing-masing berbeda. Artinya sifat yang memang permanen dibawa dari setiap huruf, dari bawaan lahir, ya. Oke, baik. Jadi ana harapkan yang sudah kita pelajari mohon bisa diulang-ulang dalam setiap pembelajaran kita. Insya Allah juga nanti kita akan baca atau mengambil salah satu surat yang mungkin kita buat jadikan bahan praktek kita. Intinya biar kita lebih memahami, ya, lebih bisa mengambil manfaat. Baik, kemudian kita akan memasuki satu bab berikutnya, yaitu terkait dengan sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Sifat huruf, ya, antum bisa lihat di modulnya halaman 17. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau ulama menyebutkan atau mendefinisikan atau mencatat bahasan ini dalam bab sifatul hurufil arabiyyatil lati la dhidda laha, yaitu sifat huruf Arab, ya, sifat yang berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki lawan, la dhidda laha, yang tidak memiliki lawan baginya, ya. Kita bisa perumpamakan atau analogikan sifat ini, sifat yang tidak memiliki lawan ini, seperti sifat yang ada dalam diri kita. Apa misalnya sifat, atau kita menyebutnya bukan sifat, mungkin lebih kepada Waalaikumsalam, lebih pada bakat, bisa apa namanya, bakat, ya, bakat atau potensi yang natural, bakat natural, ya, alami yang dimiliki oleh seseorang. Misalkan Parastu bakatnya main bola, misal Mbak Topik bakatnya memasak, misalkan, ya, Pak Ardi mungkin bakatnya teknisi misalnya, atau Pak Budi bakatnya apa Pak?
Saya bingung kalau Pak Budi. Iya, bisnis, pedagang berarti misalnya. Ya artinya masing-masing punya bakat masing-masing. Kan nggak bisa ada lawannya. Pak Restu bakatnya main bola, berarti lawannya apa? Ya nggak ada. Nggak ada lawannya. Ya. Jadi yang berkaitan sifat di sini, sifat yang tidak memiliki lawan di sini adalah merupakan bakat kalau kita umpamakan. Yang selalu yang alami begitu saja ada dan berkaitan dengan seseorang. Kaitannya dengan huruf di sini berartinya sifat yang lazim. Apa sifat lazim itu? Yang biasa. Lazim itu suatu yang biasa. Artinya dalam orang Arab menyebutkanlah huruf-huruf hijaiyah itu ya demikian sifat lazimnya. Misalnya huruf sin, ya huruf sin ada sifat yang lazim yang biasa dilakukan. Mungkin untuk sebagian manusia ya yang ada di muka bumi ini kayak orang kita lah, orang ajam. Ajam itu orang asing buat orang Arab, orang selain Arab. Disebutnya kita ini orang ajam. Ada orang Arab, ada orang ajam. Ajam itu orang yang selain orang Arab. Ya mungkin buat kita huruf sin agak awal-awalnya agak susah, atau huruf shad saja yang lagi kita kemarin sudah pelajari ya, dengan sifat istilahnya dan lain sebagainya, itu agak-agak susah menyebutkannya. Tapi buat orang Arab lazim, suatu yang lazim, biasa ya, sesuatu yang biasa, tapi bukan berarti tidak bisa untuk dipelajari. Ya kayak tadi misalnya bakatnya Pak Restu main bola, Pak Budi bisa nggak pelajari bakatnya Pak Restu? Bisa, walaupun mungkin hasilnya beda ya, tergantung potensi yang memang digali apa enggak gitu. Kadang orang punya bakat tapi bakatnya nggak digali ya gitu, cuman bisa bakatnya ini gitu, melukis misalnya, ya udah. Tapi kalau nggak digali ya nggak bisa terkenal juga. Mungkin kalau dia gali kemudian bisa diviralkan, bisa. Ya disinilah huruf-huruf yang berkaitan dengan sifat yang tidak menilafalkan, artinya suatu yang lazim dilafalkan oleh orang-orang Arab dan selain orang Arab. Artinya bisa diucapkan dengan orang selain orang Arab, walaupun awal-awalnya agak kesulitan, tapi bisa. Ya. Baik, sekali lagi kaitannya dengan huruf ini adalah sifat huruf di sini adalah sifat yang tidak memiliki lawan ya. Yang di modul di sana sedikit Anda sampaikan, jadi yang di modul tercatat ada berapa ini Pak? Ada 7 ya. Sifat huruf yang tidak memiliki lawan dibagi menjadi 7 macam ya, 7 macam, walaupun ada beberapa khilaf ulama atau perbedaan ulama dalam hal menyebutkan sifat ini, sifat yang tidak memiliki lawan ini. Ada yang menyebutkannya 7 di sini sebagian modul, ada yang 8, ada yang 9, 11, 12. Ya, tapi mayoritas kebanyakan menyebutkan ada 8. Namun di sini seperti apa yang dikatakan Al-Imam Al-Jazari ya, dalam baitnya adalah ada menyebutkan hanya 7. Jadi modul ini mengambil dari bait ulama, yaitu dari Syekh Al-Jazari ya, yang terkenal, yang memang kita orang Indonesia mengambil kebanyakan dari beliau terkait dengan materi atau ilmu tentang tahsin dan tajwid. Di sini mengambil kepada Al-Imam Al-Jazari. Jadi ada 7 ya. Kalau saya lebih cenderung ada menambahkan lagi yang sifatnya yang ke-8. Yang pertama yaitu sifat sofir, yang kedua qalqalah, yang ketiga lin, yang keempat inhiraf, yang kelima takrir, yang keenam tafashi, dan yang ketujuh istitalah. Istitalah. Antum yang kenal dari 7 tersebut yang mana Pak? Ada apa yang mana? Qalqalah. Ada lagi nggak selain qalqalah? Kenalnya apa? Qalqalah doang.
Ya, qalqalah ya. Ya, qalqalah. Artinya kalau qalqalah udah pasti tahu tuh hurufnya apa aja. Ya, udah hafal karena dari dulu kita juga belajarnya itu, oh qalqalah ada. Saya juga dulu ingatnya itu. Baju di toko hurufnya udah kenal. Ya, kalau yang lain-lain kayaknya enggak gitu. Yang familiarnya ya qalqalah. Nah, kalau saya menambahkan lagi bukan hanya 7 tapi 8 yang saya pakai, banyak saya yang lebih cenderung ke sifat yang 8 yaitu gunnah. Nah, gunnah kenal kan? Gunnah ya, kenal. Idgham bigunna, idgham bila gunnah. Ya. Baik. Ada lagi yang menyebutkan yang juga 9 al-khafa ditambahkan. Khafa itu ya kayak antum gini, ikhfa. Ikhfa hukum ikhfa safawi ya kan? Ikhfa alki, ilfa halki, hukum ikhfa familiar gitu. Oh, yang lain-lainnya yang kayak sofir, lin, inhiraf nggak familiar ya. Mungkin istilahnya bakat yang mungkin kalau orang kita itu bakat yang sering kelihatan tuh ya Bu, main bola karena dipertandingkan ya kan, bulu tangkis ya. Yang nggak familiar di kita tuh apa Pak? Kalau misalnya olahraga yang nggak familiar di Indonesia apa? Ada nggak? Menyelam kali ya, bakat menyelam nggak familiar ya. Diving namanya kan, diving. Kalau berenang ada, tapi kalau diving itu kan langka orang, mungkin karena mungkin nggak dipertandingkan di kita. Oh, di luar negeri ada dipertandingkan diving. Atau misalnya surfing ya, berselancar. Di kita nggak familiar olahraga itu kan. Jadi maksudnya ya perumpamaan seperti itu, ada sifat-sifat yang memang secara familiar ada, kita kenal, ada yang tidak. Tapi insya Allah mudah kita pahami Pak. Tapi mana bait yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari dalam modul ini yang dipakai. Jadi modul ini mengambil bait dari sebuah bait Al-Jazari, Al-Imam Al-Jazari yaitu Safiruha sadun wa zayyun sinun qalqalatu qutbu jadin walinun wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma wal inhirafu sahaha fil lami warra'i wa bitakririn ju'il walitafashishinu dadu istabil. Jadi disambung Pak, dirangkum dalam sebuah baitnya Imam Jazari ini dari 1 sampai 7 dirangkum dalam baitnya. Jadi kalau orang ulama terdahulu itu untuk memudahkan atau menghafal sebuah istilah, dia akan buat sebuah syair. Kan memang orang Arab itu terkenal dengan syairnya, bait per bait. Dan adanya kalau kita buat di kita itu dimudahkan seperti itu. Seperti saya juga di pondok demikian, untuk menghafal sebuah kaidah dalam bahasa Arab, untuk mudah diingatnya dipakai bait. Nah, kalau kita sekarang, anak-anak sekarang lagu. Jadi kalau udah lagu tuh cepet dah Pak. Iya, tapi kalau suruh ngafal Al-Quran tuh Masya Allah, mau lagu yang terbaru manapun udah anak duluan biasanya lebih hafal, karena diviralkan, jadi cepet. Nah, buat yang kita orang tuanya kewalahan, mau ngajarin ini udah ada duluan lagi yang lain, lagu-lagu yang lain. Kita mau ngajarin hafal anak-anak ini ketinggalan, kalah saing. Ya, karena kalah kitanya juga mungkin kurang dalam hal memviralkannya. Ya, bahkan katanya yang sholawat dibikin pokoknya dibikin lagu dangdut, yang dari ngambil lagu dangdut dan lain sebagainya, lagu koplo lah. Ya kalau kita sih istilahnya ya Allah alam, sebenarnya ya bisa sebisa mungkin kita, anak kita yang diajarkannya yang bukan ke sana gitu arahnya. Ya memang sebuah menghafal itu ya tadi seperti Syekh Imam Al-Jazari buat dalam sebuah bait, tapi baitnya ini kaitan dengan ilmu, bukan hanya hiburan, bukan sekedar hiburan, bukan. Buat apa sesuatu yang hiburan, itu udah biasa.
Tapi ilmu kalau kita buat, istilahnya ada orang yang bikin sedemikian, entah itu aplikasi dan sebagainya, dan itu berkaitan dengan ilmu, itu akan memberikan manfaat yang banyak, walaupun orang tidak banyak yang mengambil dari itu. Ya Pak, ilmu itu lama imang lambat laun ya warisnya kan ulama. Ketika ulama itu sudah tiada, lambat laun maka ilmu itu akan terangkat. Ilmu itu akan hilang dengan seiringnya ulama yang telah wafat. Ya, maka ketika sudah ilmu sudah terangkat, tidak ada lagi yang mau mengamalkan, diangkatlah seorang yang memang bodoh. Mereka nggak tahu ilmu tapi seolah-olah tak tahu dan memberikan fatwa-fatwa yang berbahaya. Baik, lanjut. Yang pertama Pak, kita akan bahas satu persatu insyaallah ya. Yang pertama adalah sifat sofir. Ya, sofir. Sofir ini kalau kita terjemahkan untuk oleh orang kita ini, orang Indonesia menerjemahkannya dalam istilah bahasanya itu desis ya, desis atau siulan. Ya. Nah, itu kan siulan. Atau misal kita memperingatkan anak-anak yang berisik, kayak gitu, desis, siulan. Ya, memahami dalam menerjemahkannya gitu. Ya, sofir itu ada desis atau siulan. Atau kalau secara bahasanya kamusnya Arab itu yaitu suara yang mirip burung. Ya. Jadi kalau ulama tahsin menyebutkannya yaitu dengan sautun zaidun, suara tambahan. Ya, suara tambahan. Sautun zaidun ladzizun, suara tambahan yang lezat, laziz, Pak. Lazat itu udah kata Arab dari laziz, suara tambahan yang lezat, yakhruju min bainis tsanayal ulya, yang keluar dari, ini dari istilahnya, pengertian istilahnya, yakhruju min bainis tsanayal ulya, yang keluar di antara gigi seri atas, dua gigi seri atas. Yakhruju min bainis tsanayal ulya, yang keluar dari dua gigi di antara dari dua gigi seri atas, wasufla, dan dua gigi seri bagian bawah. Jadi kau tahu dari mana sih bunyi itu? Nah, kayak kita ini. Nih, di antara dua gigi seri atas dan bawah. Dua gigi seri dan atas dan dua gigi seri bawah. Nah, seperti itu. Wa tarful lisan, dan ujung lidah. Jadi keluarnya sebab melewati di antara dua gigi seri atas dan dua gigi seri bawah serta ujung lidah. Kalau nggak ada ujung lidahnya Pak, kita sembunyikan lah. Coba antum dorong keluar, nggak keluar. Bunyinya akan seperti itu kalau nggak ada lidah nih. Tapi kalau dibantu dengan lidah, nah, nggak bisa. Antum coba praktek. Lidahnya disembunyikan di belakang, tarik ke belakang. Cuman dua gigi seri atas dan bawah doang. Maka keluarnya akan seperti itu. Nggak enak. Dengernya nggak enak. Tapi kalau ya, jadi ada tiga yang menyebabkan suara sofir, ya, suara tambahan tersebut, yang dimaksud suara tambahan yang lezat tersebut ada karena sebab dua gigi seri atas, dua gigi seri bawah, dan ujung lidah. Nah, kalau nggak ada ini susah Pak.
giginya copot Pak, misalnya gigi 2 gigi seri atasnya nggak ada gigi seri bawah doang, misalnya ompong, beda lagi bunyinya. Pak Budi masih utuh gigi kan? Alhamdulillah. Maksudnya kalau nggak ada saya mau coba Pak Budi selalu praktek. Alhamdulillah masih utuh. Ya. Gimana? Tambahan suara yang keluar dari 2 bibir. Iya. Alah, kurang tepat Pak. Jadi tolong diganti aja. Ya. Karena kalau 2 bibir itu larinya kayak ini Pak. Karena memang ada yang berpendapat, namun ini tidak disepakati oleh ulama. Pak, bagaimana misalnya dengan huruf fa? Fa ada nggak? Huruf fa itu Pak. Af. Termasuk desis enggak? Menurut antum masuk enggak? Sama huruf sa misalnya. Ini kan maksudnya saya mungkin yang buat modul ini memahaminya dengan bibir. Kayaknya susah Pak kalau bibir itu, karena dia kan daging. Malah ketekan. Nggak bisa. Jadi kalaupun bisa dikatakan kayak fa misalnya, itu fa juga bukan 2 bibir sebenarnya. Ya kan? Bukan 2 bibir, tapi diantara menggunakan, karena ada yang keras Pak. Kalau daging semua itu akan nggak dapat gitu, malahan yang ada ya kan, bukan seperti itu. Makanya walaupun memang ada yang mengatakan, ulama yang demikian, memasukkan huruf fa itu sama ada sofirnya, atau huruf sa. Namun lemah, makanya tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati ini yang 3 huruf ini, hurufnya ada berapa hurufnya di sana? Yaitu hurufnya ada 3. Pertama adalah, ya, sebagai katakan Al-Jazari, sofiruha, ya, sofiruha sad wa zay wa sin. Sofiruha sad wa zayyun sin. Ya, Imam Jazari yang salah satunya menyebutkan, ulama yang mensepakati, ya, 3 huruf ini yang rumah sofir adalah sod, zai, dan sin. Jadi ini yang disepakati oleh para ulama yang mempunyai keunikan yang tidak ada yang dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Sa. Sekarang zai, za, ya, mudah Pak, dan unik. Atau sod, ya, jadi yang bunyi nah itu adalah desisnya, sofirnya itu yang dimaksudnya. Artinya itu kuat sifatnya itu pada 3 huruf itu. Kalau yang lainnya yang tadi dikatakan itu ya lemah. Ya, jadi makanya tidak disepakati selain 3 huruf ini. Ya. Makanya disebutkannya wa yusabbihu sautu ta'ir. Ya. Diseumpamakan atau diserupai dengan bunyinya at-ta'ir itu burung. Seperti itu. Pernah ya? Pak Budi punya burung? Punya. Maksudnya yang di kandang? Di itu. Ya, perkutut. Oh, perkutut bunyinya enggak desis ya? Enggak desis ya? Apa ada desisnya enggak? Perkutut. Oh, enggak. Enggak ya? Yang desis apa, Pak? Burung apa, Pak? Burung apa? Saya nggak kenal burung, soalnya nggak pelihara burung soalnya. Nggak pelihara burung. Burung darah ya kuak gitu kan, bunyi nggak ada desisnya juga. Iya, tekukur ya enggak. Yang pokoknya yang burung-burung yang ada biasanya kecil-kecil burungnya kan. Kayak burung-burung parkit kali ya. Burung parkit, lovebird mungkin ya, kayak gitu. Ya, burung-burung yang memang
mengeluarkan suara-suara yang unik, dan banyak dari satu burung mempunyai banyak suara. Padahal iya, kalau tekukur kan cuma gitu aja, mungkin ya, kalau burung yang kecil-kecil itu yang suaranya di situ dia banyak macam suaranya. Karena dengar aja Pak, bukan saya melihara, enggak. Ya, terus jadi ulama mencontohkannya atau menyerupainya dengan suara burung, karena burung banyak suaranya. Walaupun mungkin dari segi kita dengar misalnya satu persatu ya, misalnya huruf zai, coba ada nggak? Kita dengar suara apa biasa itu Pak? Suara lebah. Yang seperti itu jelas banget di lebah itu. Kalau ditemu sarangnya, kayak gitu. Iya. Kalau sin apa? Ban kempes bisa, ya kan? Ban kempes atau ular lah. Ya ular bisa ban kempes. Kita, iya. Kalau huruf shad apa Pak? Di alam ini apa? Apa? Off. Apa Pak? Soang. Soang. Ya, off. Iya. Ya, walaupun kadang soang teriak ya. Ya. Jadi kalau ulama menyebutnya lebih kepada suara menyerupai suara burung. Ya kita bebas lah ininya apa. Yang jelas ada suara yang tambahan yang unik dan enak didengar. Kalau nggak ada itu, terus ini bukan kayak cuman hanya kurang nikmat. Makanya disebutnya dengan sautu zaidun ladzid. Tambahan suara yang bikin enak didengarnya. Makanya misalnya kita misal baca surat An-Nas misalnya, qul a'udzu birabbin nas. Kalau nas gitu aja udah nas, qul a'udzu birabbin nas, nggak enak, nggak ditampakkan sinnya ya. Ya, titatu nggak dibunyikan, nggak dialirkan bunyinya karena sifatnya rokhawah. Dan satu juga ya tadi sifat yang tidak memiliki lawannya itu sifat sofirnya nggak dikeluarkan. Kan kalau misal kita qul a'udzu birabbin nas, ada yang suaranya yang bikin unik gitu. Nah, itu lantunan Al-Quran itu seperti itu. Jadi indah Al-Quran, lebih indah daripada sebuah lagu. Ya, ayo kalau kita baca Al-Quran udah paham cara membacanya, apalagi dilakukan. Yang terpenting kaidah-kaidahnya kita pahami juga, itu akan enak Pak, lebih nikmat. Bahkan orang bisa berjam-jam duduk tanpa ini dia, insya Allah ya, apalagi kalau udah bulan Ramadan. Ya kalau ngantuk wajar, tapi lebih enak baca Al-Quran. Atau kalau tidak membaca mungkin capek ya mendengarkan Al-Quran. Baik. Jadi kalau di sana kan di Bumudul suara tambahan menyerupai suara angsa. Sin suara tambahan menyerupai suara belalang, ada yang sebut ya, kalau kita boleh apalah suaranya. Bebas ini, nggak harus jadi patokan ya. Yang terpenting unik dan kita paham. Keluarnya tadi dari sebab 3 tadi 2 gigi seri atas dan 2 gigi seri bawah serta ujung lidah yang menjadi penyebab keluar bunyi sofir tersebut, sifat sofir. Ya. Baik. Sampai di sini fahim tuh. Saya akan lebih kepada coba kita akan praktek dulu huruf demi huruf, setelah itu baru kita baca surat. Dimulai dari huruf shad dulu ya. Ya, shad atau ya sebagaimana urutan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Jazari, yaitu pertama shad.
Setelah itu sod, zai dan sin. Halaman 38. Ya. 38. 37 ya. So. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo kita sambil belajar taus, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada huruf sin. Bis. Nah, kalau enggak di kita misalnya bismillah, nah, enggak enak. Mentok. Harus memang karakternya dia dialirkan, tambah sifat sofirnya. Bis. Ya. Baik, sad sekarang. Safi subas. Makanya kalau orang nyebutnya salah makhrajnya so, si, su, enggak, kurang nikmat. Tapi kalau tepat makhrajnya so, si, su, bas, ya. Ya, kita ulangi. Safi subas. Sufan sani sasna. Minal musni. Masisan sani sa. Ya lagi. Safi subas. Susan sani sasna. Minal musni. Masisan sani sa. Ya, berikutnya huruf zai. Ya, di atasnya. Ya, 3 di atasnya. Sudah? Zazizubaz. Lagi. Zazizubaz. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Ya, diulangi lagi. Zazizubaz. Zuzan zanizazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Ya, berikutnya huruf sin. Ya, di bawahnya, Pak. Sasi subas. Susan sani sasna. Minal musni. Masisan sanisa. Lagi.
Sasi subas, susan sani sasna, minal musni, masisan sanisa. Ya, hati-hati ya kalau kita memperhatikan. Gini maksud saya, ini kan sebuah sifat, harusnya mengiringi yang punya sifat. Jangan karena kita mau munculkan sifat tersebut, ya, tapi akhirnya berubah makhraj. Nah ini yang keliru. Ya, masih ingat Pak? Jadi 3 huruf ini, shad, zai, dan sin, makhrajnya sama ini. Sama nggak? Sama. Di mana Pak? Parastu. Huruf shad, zai, dan sin, makhrajnya di mana? Ayo, kalau bicara makhraj pertama yang dibahas apa dulu? Tenggorokan, lidah, pangkal hidung, atau rongga? Apa? Lidah. Oke, lidahnya yang mana? Ujung lidah. Sekarang bertemunya dengan apa? Dengan gigi seri bawah. Yang mananya gigi seri bawah? Pangkal. Coba. Sa, za. Hah? Ujung. Coba. So. Berarti bukan itu, yaitu dinding gigi seri bawah. So, sa, za. Nah di situ makhrajnya, ujung lidah bertemu dengan dinding gigi seri bawah. Ya, yang tengah. Nah dinding nih Pak. Kalau itu kan ujungnya atas, bawahnya nih dasar atau pangkalnya. Ya, yang tengah-tengah ini namanya dinding tuh. Kita gambarin dinding tuh yang tengah maksudnya. Kalau ini atap, ini dasarnya gitu. Ya, pokoknya dinding lah tengah-tengah gitu. Udah. Kayak gitu. Za, az, of. Nah, di situ. Ya, jadi kalau di ujung susah, Pak. Di atap kita pakai yang atas nih. Nah gitu, susah, nyebutnya juga susah lagi, ya tersiksa kita. Nggak enak. Ya, jadi udah di situ satu makhraj ya. Terkait dengan sifat sofir, pokoknya diingat hurufnya apa aja. Oh, satu makhraj. Siapa aja? Shad, zai, dan sin. Nanti ada soal ujian seperti itu Pak. Tapi nggak tahu kapan. Saya mau bikin soal, belum disetujui sama panitia. Mungkin setelah sifat ini kali selesai ini. Mungkin. Oh siap-siap aja. Dadakan. Sidak. Ya. Setuju nggak Pak Ardi kalau bikin ujian? Saya mah gimana penyelenggara? Soalnya emang ya namanya ujian sebenarnya perlu ya untuk mengasah kemampuan kita sejauh mana gitu, pemahaman kita sejauh mana. Cuman tergantung penonton. Ya. Kalau sekarang kan gitu tergantung penonton. Taib. Ya, ada 3 huruf. Diingat pokoknya Pak. Huruf sifat sofir itu hanya ada pada 3 huruf. Yang 3 huruf itu satu makhraj, satu tempat keluarnya huruf. Ya. Baik. Kita akan coba terapkan di salah satu surat yang ada di juz amma. Itu silakan ambil mushafnya.
Ana ambil surat apa ya? Yang kira-kira mewakili. Ini ada Insan amalahum. Kita kemarin surat apa, Pak? Al-Maun. Terus yang berikutnya lagi pernah lagi surat apa itu? Al-Humazah. Al-Humazah ya. Wailul likulli humazah. Ya, ya. Coba kita surat ini Pak, Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Suratul Zalzalah. Suratul Zalzalah. 8 ayat. Sudah? Sambil melatih nih Pak untuk membedakan. Jadi tadi saya pernah sebutkan tadi di sana. Jadi termasuk Pak di sini nggak ada yang menyebutkan sofir itu ada termasuk huruf za. Tapi ya enggak. Kalau sekali lagi emang kalau ini kayaknya lemah. Sifat sofirnya kurang nampak. Za nggak nampak. Ya. Sudah ketemu Pak Budi? Surah Al-Zalzalah. Ya, sudah ya. Pak Budi pakainya sama itu. Ya, saya peringatkan aja. Jangan baca Latinnya. Itu ada Latinnya kan? Jangan baca Latin. Sekali lagi kalau baca Latin pasti salah. Sudah dipastikan salah. Karena itu tidak bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Contoh saja idza ya. Atau za dengan huruf yang lainnya itu akan sama. Ha apalagi. Ha dengan ha ya sama aja tulisnya. Ya, jadi simak aja antum melihat Arabnya. Insyaallah pelan-pelan bimbingnya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ana ulangi lagi ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba dari Parastu ayat 1 dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama apa beda? Za dengan zai. Parastu. Ya, za dengan idza dengan zu. Sama. Lagi coba ulang lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Perhatikan lagi ya. Idza, adza, adzi, adzu.
Lihat, perhatikan makhrajnya huruf dzal ada di punggung lidah. Jadi ujung namun di atas yang atasnya. Punggung lidah bertemu dengan apa nih? Ujung dua gigi seri atas. Za, zi, zu. Antum bisa ngelihat, masih kelihatan karena huruf-huruf makhraj yang keluar dari depan. Bagian depan jadi kelihatan. Za, zi, zu. Ya, iza. Nah, ketika za atau zu, zul. Pindah lidahnya ke bawah. Tidak lagi di tengah-tengah tadi. Ya, lidahnya turun ke bawah. Za, zu, zul, idza, zul, zul. Jadi jangan sama. Ini karena banyak yang salah bacanya di sini. Ada yang baca ijazul malahan. Ya, kelirunya ijazul. Atau yang sama tadi izazul. Beda, harus beda. Hurufnya beda karena maka harus dilafalkan berbeda. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayo Pak Ardi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, Pak Topik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan buru-buru. Lagi. Idza jul kan. Idza zul azu. Kalau susah nyebutnya dari kalau langsung zu nggak bisa, dari ambil azu. Iya. Z azu. Memang untuk sebagian orang huruf Z aja orang susah, Pak. Orang Indonesia susah nyebut Z. Karena termasuk huruf-huruf asing itu. Ya, jarang huruf Indonesia pakai Z itu jarang huruf kata-kata kosakatanya. Ya, coba za. Ya, idza zul. Nah, lagi. Nah, harus sama. Zulzi. Nah, samain. Zulzilatil. Sebentar. Zulzilatil. Ya, lagi. Dari idza. Nah, berubah kan? Zilzalaha. Zilzalaha. Jangan ziljalaha. Nah, beda ini. Berubah jadinya. Padahal hurufnya sama. Zilzalaha. Yo. Ini real, Pak. Di masyarakat kita masih banyak yang kayak begitu, Pak Taufik. Ya, karena satu kurang pemahaman dan memang nggak mau belajar lagi udah. Ada yang belajar tapi ya sebatas permukaan aja, nggak mau diterapkan lagi. Ya, betul. Faktornya lagi udah karena hafalan, menghafalnya lagi tadi pakai tadi, bukan Arabnya yang dia pelajarin. Kalau mengenai Arabnya mungkin dia akan lebih ini dulu. Plus masalahnya juga ketika belajar ngajinya itu huruf tidak dijelaskan. Oh ini cuman hanya perhatikan ini. Biasanya orang-orang dulu kan kita, termasuk saya dulu pernah ngajinya. Guru ngucapin ini nih, ngucapin bareng-bareng. Ya udah, yang satu bener dengernya, yang dekat, yang udah belakang udah nggak tahu hurufnya apaan. Ya, makanya dengernya beda, keterimanya. Iya Pak, dulu ingatnya hafalan misalnya gitu cara menghafalnya. Anas misalnya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang dibaca semuanya bareng-bareng. Yang belakang dengernya kul pakai k. Ya kan? Kul artinya apa? Makan. Makanlah. Padahal harusnya pakai huruf qaf. Kul, katakanlah. Ya, yang belakang dengernya pakai huruf kaf. Kul. 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 Makanlah. Tuhan yang menciptakan manusia. Ya, qul a'udzu, aku harusnya kan aku katakanlah berlindung kepada Tuhan
Tuhan manusia, tapi terjemahannya jadi beda gara-gara ngucapinnya salah. Makanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, nggak nyambung. Ya itu makanya hafalan sekali lagi yang memang sudah kita hafal surat-surat pendek, tolong di cross check lagi, bener nggak ini hafalan kita. Jangan sampai udah puas gitu aja, oh saya mau hafal surat itu juz 35, wow udah keluar dari kepala. Jangan begitu. Barangkali ada, mungkin masih banyak yang kita keliru dalam hal melafalkan hurufnya. Jangan yang lainnya, jangan hukum tajwidnya, tapi huruf-hurufnya dulu deh. Ya. Idza zulzilatil ti bukan ti karena ada hamas. Ti bukan ti ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayo Pak Budi sekarang. Idza juljil kan. Zulzilatil ardu. Lagi Pak, ardu. Ya, ini juga ardu, bukan ardu ya. Bukan pakai dal, bukan ardu, tapi ardu. Beda bunyinya. Zilzalaha. Zalaha ya. Pokoknya paham dulu, yang penting paham dulu. Nah, tinggal kita komitmen enggak untuk mempraktekannya. Kalau enggak ya udah cuman tahu paham doang, oh ini ya udah. Tapi enggak dipraktekkan ya enggak nyambung juga. Ibarat ilmu ya udah cuman kependem begitu doang. Tapi akhirnya kita praktek ya salah lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Ayat kedua. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lagi wa akhrajatil. Ya, sampai situ dulu Pak, jangan pindah dulu. Wa akhrajatil. Ayo. Karena bacanya ada yang baca gitu, wa akhrajatil. Udah pasrah aja mau. Iya, pakai hurufnya H kebanyakannya. Wa akhrajatil. Harusnya huruf kha. Karena itu bukan huruf H, kha. Beda. Ya. Wa akhrajatil ardu. Ayo lagi, sambung. Wa akhrajatil ardu. Ayo. Wa akhrajatil ardu. Baik, sampai situ. Athqalaha. Sama dengan huruf zal tadi. Idza makhrajnya sama. Punggung lidah bertemu dengan dua ujung gigi seri atas. Makanya kelihatan lidahnya. Athqalaha, bukan asqalaha, karena kebanyakannya asqalaha pakai sin. Ya, real aja Pak. Banyak bacanya begitu. Asqalaha. Karena agak susah untuk menyebut tha itu, agak susah. Buat orang awam itu yang ini ya bacanya pasti begitu, asqalaha atau enggak ajqalaha, begitu bacanya. Ajqalaha, ada keceknya begitu, ajqalaha. Kalau agak susah, maksudnya mau praktek huruf sa-nya tapi keliru memahaminya. Ajqalaha. Athqalaha. Ayo.
Sambung. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Farastu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, Fardi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baik, Pak Taufik. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulangi lagi. Wa akhrajatil Wa akh. Pangkal lidahnya naik, Pak, huruf kha-nya. Akh, akh, akh. Wa akh, akh. Wa akh. Tapi jangan huruf A-nya yang ikut ke bawah-bawah. A, akh. Akh. Ya, wa akhrajatil. Ayo lagi. wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, athqalaha. Baik. Berikutnya Pak Budi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, wa akhrajatil ardu. Lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. athqalaha. Ya, athqalaha. Lagi Pak. Athqalaha. Ya. Berikutnya ayat ketiga. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Lagi. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, ditahan di insanu. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, Parastu. Wa qala al-insanu ma laha. Baik, Fardi. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, di sana ada huruf sin ya. Sifat sofirnya kita tambahkan insanu, sanu, sanu. Ya, lagi Pak Topik berikutnya. Wa qala al-insanu ma laha. Nah, wa qala al-insanu ma laha. Ayo. Wa qala al-insanu ma Sa lagi. sa. Nah, sa. Ya, lagi. Wa qala al-insanu ma laha. Ya. Pokoknya jangan buru-buru pindah ke nun dulu karena di sana sinnya harus dibaca panjang. Insanu, sa. Nah, ini sofirnya karena kita kaitan dengan materi kita hari ini, tambahkan sofirnya. Sanu, ya. Baik, berikutnya Pak Budi. Wa qala al-insanu ma laha. Ya, capek saya kejar Pak Budi nih pokoknya. Lari pokoknya dia. Berikutnya ayat ke-4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, hati-hati lagi nih yang di yauma idzin tu. Ikhfa di situ ya. Tapi yauma idzin tu tuhadditsu akhbaraha. Ya, coba yang kita yang dua kata dulu. Yauma idzin tuhadditsu. Ayo.
Yaumaidin tuhaddisu. Seringnya haknya ini berubah. Tuhad pakai H besar. Tuhaddisu. H-nya H kecil. Tuhaddisu. Bukan tuha. Emang enaknya pakai huruf H yang besar. Ya abis dengung gitu jatuhnya langsung ke H yang besar. Jangan. Karena di sana huruf H-nya H kecil. Yauma idzin tuhaddisu. Tuhaddisu. Ya. Akhbaraha. Nah, ini baru H besar ujungnya. Terakhir H-nya H besar. Akhbaraha. Ya, kita sambung ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ayo Parestu. Ya. Yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Lagi. Yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Ya, Pak Ardi. Yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Lanjut Pak Taufik. Yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Ya, akhbaraha. Akhbaraha. Ya, kasusnya sama ya, akhbaraha dengan ayat yang kedua tadi di awal. Wa akhraja. Akhbaraha. Kha-nya sama-sama huruf kha, ditebalkan, istiqlakan, pangkal lidahnya naik. Wa akhraja akhbaraha. Ya. Nah, jadi jangan pasrah akhbaraha. Kalau akhbaraha jadi hurufnya ha, akhbaraha. Harus dibedakan. Baik, berikutnya Pak Budi. Yauma idzin, ayo. Yaumaidin Tuhaddisu akhbaraha. 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 Ya, baik. Berikutnya ayat kelima. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Ayo nih, salah lagi nih. Banyak yang kayak begini. Awhalaha. H-nya berubah yang pertama. Karena dia kepancing sama H yang kedua, H besar. Rabbaka awhalaha. Enaknya begitu kan? Enaknya begitu. Si lidah ini, si tenggorokan ini pengennya itu aja, hanya H besar. Ya, padahal beda. Dua H-nya berbeda di sana. Awhalaha. Kita ulangi. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Baik, Parestu, silakan. Bi anna rabbaka awhalaha. Awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, latihan di situ ya, Parestu. Sedikit lagi diulang. Pak Ardi. Bi anna rabbaka awhalaha. Baik, Pak Taufik. Bi anna rabbaka. Nanya pendek, yang dengungnya yang panjang. Bi anna. Bi anna rabbaka awhalaha. Baik, Pak Budi. Bi anna Rabbaka. rabbaka Au awhalaha. Ah, tipiskan lagi. Auha. 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 Auha.
Ya, laha. Bedakan ya. Baik, berikutnya ayat ke-6. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, di sini ada antum perhatian ada huruf shad di sana. Yauma idzi yasdurun nasu. Ketemu lagi shad kemudian sin su. Nah, dia ashtatan, ashtatal, huruf sin. Nah, dia nggak masuk, bukan termasuk huruf shafir yang memiliki sifat shafir. Ya, karena bukan shafir dia. Ya. Baik, saya ulangi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya. Coba Pak Restu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, a'malahum. Langsung ke a'malahum. A'malahum. A-nya tipiskan. A'malahum. Ya, Taib Pardi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Taib Pak Taufik. Yauma idzi yasdurun Yasdurun nasu pakai shin ya liyurau a'malahum. Baik Pak Budi. Yauma idzi yasdurun nasu. Ya, tahan. Yasdurun. Ya, ada nun tahdid di sana Pak, dibaca dengung. Tahan, ditahan. Yasdurun nasu. Baik. Ashtatal liyurau a'malahum. Ya, pakai ain ya. A'malahum. Ayat berikutnya ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Mithqala. Hati-hati jangan baca mithqala tadi yang saya bilang, mithqala atau misqala. Salah nih. Mithqala. Ya, bukan mit ya atau mit, tapi mithqala. Ana ulangi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
yarah. Pak Restu, silakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, baik. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ya, baik. Lanjut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, Pak Budi. Famai ya'mal. Jangan dibaca faman, masuk ke ya. Famai ya'mal. Famai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, berikutnya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dzarratin syarran yarah. Dzarratin syarran yarah. Baik. Nah, ulangi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, baik. Tafadhal Pak Restu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, lanjut. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, Pak Taufik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Syarrayarah. Ya. Jadi nggak boleh kita bacanya gini, Pak. Syarroy. Jadi jangan syarroy. Ini kebanyakan roknya getarannya. Syar. Jangan syar. Ah, ini kebanyakan. Syarrayarah. Ya. Baik, berikutnya Pak Budi. Masuk ya ke ya. Wa may ya'mal. Wa may misqala dzarratin syarran yarah. Syarrai. Ya, syarran yarah. Baik. Alhamdulillah ya. Restu, fahim tuh? Ya, fahim tuh? Ini biar sedikit-sedikit Pak dirubah cara membaca kita, cara menghafal kita. Ya, jadi di cross check lagi hafalannya. Yang tadi di hari ini dipelajari bisa dicoba lagi nanti di rumah. Ya. Yang terpenting kaitannya dengan materi kita di hari ini yaitu sifat shafir pada huruf Shad, Zai, dan Sin. Ya, itu dipraktikkan di semua surat, bukan hanya surat ini aja. Pokoknya yang ada huruf-huruf yang tersebut di surat yang lain, silakan antum praktekkan ya. Jadi sedikit demi sedikit kita mengubah kebiasaan buruk kita ya agar lebih baik ya. Setidaknya ada perubahan. Jangan kita belajar namun tidak ada efek sama sekali. Ya, nggak ada, walaupun tidak artinya hasilnya memang ya kita juga yang punya kompetensi di sana, artinya tidak ada peluang kita sendiri. Kalau kita hanya belajarnya ya sudah hanya
di masjid saja, di rumahnya tidak diamalkan, ya sudah, berarti kemampuannya pun ya berbeda mungkin dengan yang di rumah akan mempelajari lagi, bukan hanya di tempat sini, bahkan di tempat yang lain pasti akan mempunyai hasil yang berbeda. Tapi itu saja yang dapat kita kaji bersama di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri. Kalaupun memang nanti ada pertanyaan sebelumnya, silahkan nanti di form berikutnya setelah sholat zuhur, karena sudah sebentar lagi mau sholat zuhur. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.